Jamaah yang hadir di sini yang berbagai macam thariqahnya, khususipun thariqah yang pada malam hari ini memperingati kelahiran baginda Rasul. Apakah jenengan sudah sampai kewusulan pada Allah? Sampun. Berarti ini nanti saya nguyai segoro. Gak apa-apa. Anggaplah yang sudah sampai di wilayah musyahadah, makom musyahadah, makom kewusulan yang nanti ku sampaikan sebagai faedah li taukid, pengukuhan. Tapi yang belum, anggaplah itu Anda dapat anugerah dari Allah, mendapatkan kunci ketika si Salim Solo bisa lekas usul datang Gusti Allah. Surat Ali Imran 31 Allah katakan, katakan Muhammad. Jadi Allah mengutus Rasulullah untuk bersabda. Jadi sabda di dalam surat Ali Imran Rasulullah itu sabdai Gusti Allah. In kuntum tuhibbunallaha, wahai umatku, berarti jenengan kali kula. Jikalau cintamu ingin diterima oleh Allah, jikalau kau ingin selamat fit dunya wal akhirah, jikalau hatimu ingin damai, apalagi pokoknya di situ itu yang bagus-bagus, maka fattabi'uni, ikuti aku. Ikut dawe Rasulullah yang diperintahkan Allah dawuh. Berarti ayat ini hakikate dawuhe Gusti Allah. Tinggal jenengan melihat dari sisi mana. Melihat dari sisi Rasulullahnya yang bersabda, atau dari sisi Allahnya yang bersabda. Di situ ada istifham Bapak Ibu. Di ayat ini ada satu pertanyaan. Yang pertanyaan ini hanya sepotong dijawab oleh para umat. Apa pertanyaannya? Ya Rasul, saya mengikuti panjenengan itu yang bagaimana? Yang bagaimana? Yun sewu, kita manungso insan. Allah ciptakan kita disebut manusia itu di samping jasmani juga rohani. Jika ada manusia, ada jasmaninya saja, tidak ada rohanianya, itu disebut orang mati. Gitu, orang mati. Lah, orang mati itu tidak bisa nyapo-nyapo, tidak bisa bergerak, tidak bisa mendengar jasadnya ini, tidak bisa melihat, dikasih makan pun tidak mau dimakan.
dikasih minum tidak diminum. Itulah manusia yang disebut manusia yang mati. Bapak Ibu, Allah sampun dawuh yang jasad itu Allah ciptakan dari saripati tanah, nanti akan kembali ke tanah ketika saat ila ajalin musamma, pada waktu yang sudah ditentukan, yaitu kematian satu. Nomor dua, Allah ciptakan ruhaniyah. Ini ulama beda pendapat dengan ayat wanafah. Ada yang mengartikan ay khalaqtu, kuciptakan. Ada yang mengatakan wanafahtu dan kutiupkan. Ini gak usah berdebat, dispodo bener. Kalau khalaqtu berarti ruh itu diciptakan oleh Allah, tidak dari unsur Allah. Berarti unsurnya dari Nur Muhammad. Mana Nur Muhammad? Wiji sel yang terjadi di dalam hidup. Udah. Ada yang berpendapat wanafahtu itu kutiupkan, berarti unsur dari Allah. Gak usah kegeran sih, sing penting ayo dipahami. Nah, satu contoh, meja di depan saya, anggap saja yang menciptakan saya. Bahasa khalaqtu, kuciptakan, berarti adanya meja itu tidak ada unsur sama sekali dari diri saya. Paku, kayu, lem, dan lain sebagainya. Kan nggak ada toh Pak? Nggak ada. Oke. Wanafahtu kalau kita tarik dari pendapat yang kedua, kutiupkan ruhku, berarti Allah seakan-akan punya ruh. Bukan itu maksudnya. Apa? Ilmu. Ilmu masuk di dalam sifat ma'ani Allah. Ada 7 Pak ya. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Sudah jenengan pelajari ini? Kan ada sifat nafsiyah wujud, sifat salbiyah 5, sifat ma'ani 7, maknawiyah 7. Andai kata tadi ketika aku menciptakan meja tidak ada ilmu bagi diriku, maka tidak mungkin terjadi persegi 4. Sebab sebelum kuciptakan ini, saya punya kehendak, kekarapan. Apa? Untuk mendapatkan dan menciptakan meja yang berukuran persegi 4, bukan persegi panjang. Ini kalau tidak ada ilmu pada diri saya, gak mungkin akan menghasilkan persegi 4 seperti ini. Sangat dipahami? Oke. Allah punya sifat ilmu. Ilmu berarti sifatnya Allah.
Selain Allah tidak punya hak untuk punya ilmu. Lawannya sifat ilmu bodoh, lawannya alim bodoh, jahil. Nah gitu kan. Sifat jahil itulah, sifat bodoh itulah yang menjadi sifat wajib kita sebagai manusia. Kalem-kalem Pak ya? Kalem-kalem. Nanti waktu berapa jam apa kata Allah nanti. Yang penting paham. Ya saya ngaji di pinten jam. Halo. Pinten Bu, nyuwun pinten jam? Sacukupe mawon penak. Nggih. Walaupun itu 2 sampai 3 jam. Sing penting cukup pembahasan terserah kita mengikuti pendapat yang mana, kedua-duanya itu gak salah. Ini nanti ruh semuanya ketika idza jaa ajaluhum kembalinya wa inna ilaihi raji'un. Hanya pada Allah. Ruh akan bisa kembali kepada Allah bisalamin aminin manakala ruh itu ketika saat dia di dunia masih gandeng dengan jasmani, dia estu mengikuti kanjeng Nabi. Ya Rasul, kami mengikuti panjenengan itu yang bagaimana? Sebab panjenengan dawuh in kuntum tuhibbunallaha, dijawab yuhibbukumullah. Jikalau saya ini betul-betul mengikuti panjenengan, maka yuhibbukumullah, Allah akan menerima cintamu dan dijadikan kau sebagai kekasih Allah. Bagaimana kekasih Allah diturun Al-Quran? Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ini tanda-tanda kriteria jenengan dijadikan kekasih Allah. Pertama, la khaufun. Dalam diri kita, hati atau ruh ini tidak pernah tidak memiliki rasa takut manakala jenengan ini ditaruh Allah menjadi hamba yang termiskin. Apa besok yang kita makan sekarang tidak ada, nggak ada takut. Apa masa depan anak kita besok jadi apa, orang yang bagaimana, jenengan tidak ada rasa takut. Mengapa demikian? Karena jenengan paham betul apa dawuh Rasulullah di dalam Sahih Bukhari, hadis la haula wala quwwata illa billah. Manusia semuanya makhluk, sifatnya adalah la haula, tidak punya daya upaya apapun untuk bicara, untuk melihat, untuk mendengar, untuk berjalan, apapun nggak bisa. Untuk menjadi orang alim, menjadi orang kaya, menjadi pejabat, tidak bisa. Wala quwwata, juga tidak
berhak memiliki kekuatan apapun. Tolong, ini diresapi. Bila mana ada manusia, apa yang muncul pada diri kita terkait melihat, mendengar, berbicara apapun, semata-mata itu illa billah. Pun sadar nih, pun sadar kalau kita itu sesungguhnya adalah suwaun imatun. Apa suwaun imatun? Patung sing ngadeg. Sallu ala Nabi Muhammad. Kalau hati sampai itu sudah sadar kalau diri kita makhluk sesungguhnya membawa sifat la haula wala quwata, maka aku yakin apa yang kusampaikan nanti berkenaan dengan ayat 2 ayat nanti disuruh dengan terima. Bahkan telung jambut gak kerosok 5 jam. 5 jam itu gini jarak lebih cepat bongkok. 5 jam. Sallu ala Nabi Muhammad. Berhubung Rasulullah secara syariat dohir sampun wafat, siapa yang meneruskan ini? Ajaran yang dimaksud di dalam surah Ali Imran 31 itu berhubung Kanjeng Nabi sampun wafat secara syariah dohir, lalu siapa yang meneruskan? Yun sewu, sebelum disebut tabi'ina sholihin, di situ ada khalifah. Termasuk terakhir beliau Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Akhir itu seperti beliau ketika menyampaikan ajaran Rasulullah secara kafah, secara sempurna, mohon maaf, ada namanya kaum Khawarij itu yang tidak terima. Akhirnya beliau dibunuh. Resiko yang seperti itu tidak menjadikan beliau Sayyidina Ali untuk menyampaikan 2 ilmu karung. Apa itu? Pertama, ilmu yang untuk memberikan akhlak istimewa. Akhlak yang ada kaitannya dengan hablum minan nas. Itulah yang kita kenal dengan hukum syariah. Ingat, beliau bersabda, innama bu'ithu li'utammimma makarimal akhlak. Aku tidak diutus oleh Allah ke bumi ini kecuali hanyalah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak manusia. Akhlak itu ada 2, akhlak istimaiyah, akhlak ilahiyah. Akhlak yang berkenaan dengan jasmani masuk di dalam hukum syariat. Yang kedua, akhlak ilahiyah yang ada kaitannya dengan rohani yang langsung hablum minallah, yang masuk di dalam ayat walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun.
Walaupun Rasulullah sudah tahu resiko ketika saat akhlak ilahiyah ini disampaikan akan dicaci dan dibenci oleh kebanyakan umat pada saat itu, tetap Allah mengutus beliau untuk menyampaikan dinul tauhid bil huda wa dinil haq, ay dinul tauhid. Itulah agama Islam, agama yang untuk mengesahkan datang Gusti. Kayak apa sih esah? Ya, dikatakan mengesahkan Allah. Saya kasih contoh sederhana. Jenengan tadi kan sudah tahu kalau sifat aslinya kita makhluk, la haula wala quwwata. Munculnya kuwata dan haula semata-mata illa bil, berarti apa yang muncul dalam diri kita tentang masalah apapun, apakah pergerakan, penglihatan, pendengaran, hati jenengan gak pernah ngakoni kalau kita yang bisa. Justru di dalam hati jenengan imanul haq, iman yang benar, mengatakan semua yang muncul apa pada diriku semata-mata datangnya dari Allah. Contoh, jenengan saged tumindak dari rumah ke majelis taklim. Jenengan dari rumah bisa berjalan kuat sampai di sini. Hati jenengan tadi ketika saat itu terjadi gak pernah ngaku kalau kita yang bisa. Tapi di sisi lain ruhaniyah jenengan yakin datangnya bisa ke sini semata dari Allah. Itulah yang disebut ilmu tauhid, untuk mengesahkan Allah. Tidak ada siapapun selain Allah yang bisa memberikan mudarat atau mendatangkan manfaat. La yanfa'u wa la yadur. Dalam hati sampai kalau seperti ini, maka itu tertanda jenengan iki sudah mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang disampaikan beliau-beliau mulai zaman Nabiullah Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad ini. Pertanyaan kula Pak, waktu jenengan sholat bisa berdiri, rukuk, sujud, lungguh, atau lesan ini berbunyi apapun, sudahkah pada saat itu hatimu mengukuhkan itu datangnya dari Allah? Halo? Ingat, kalau belum yakin, wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'amaratum bisu, nafsu akan masuk di dalam jagatnya hatimu, akan melalaikan hatimu pada Allah tersebut. Akhirnya jangan heran kalau kita itu ingat urusan-urusan dunia. Bisa. Kalau seperti ini terus, kapan selesainya? Berpikirlah. Sampai tafakuri, sampai angen-angen. Sampai kapan saya ketika sholat hatiku itu teringat selain Allah? Padahal Allah jelas sudah memberikan satu cara bagaimana ketika jenengan sholat biar terus teringat
terhadap Allah di dalam surah Al-Baqarah 238. Hafidhu ala sholawat wassalatil wusta wa qumu lillahi qanitin ay khashi'in. Itu. Jagalah salat 5 waktu yang dilakukan oleh jasmani, dan juga jagalah salat wusta, salat yang dilakukan oleh ruhaniyah jenengan. Manakala jenengan mau juga menjaga salatnya ruh, pasti waqumu lillahi qanitin ay khashi'in, pasti akan menemukan salat yang khusyuk. Tinggal jenengan mau atau tidak. Target definisi daripada khashi'in, khusyuk itu apa? Bertemu Allah. Sebab hakikatnya tiang sholat itu, Pak, hakikatnya sholat itu wajib bertemu Allah. Itu tujuan sholat, tidak ada yang lain kecuali bertemu Allah. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Jadikanlah sholat, wahai orang mukmin, sebagai mi'raj bertemu Allah. Mohon maaf, sekali lagi saya mohon maaf. Kita semua itu sama belajarnya. Di sini nggak ada guru, nggak ada murid, sama belajarnya. Cuman lesan saya dijadikan Allah sebagai lintasan untuk kita pahami bersama, supaya ada revolusi dalam hal sholat kita yang selama ini masih bertemu selain Allah. Yun sewu, ingat bagaimana kita mengikuti Rasulullah itu. Ternyata Rasulullah itu pada saat dulu juga mendidik kita tidak hanya hablum minan nas, tetapi juga langsung hablum minallah. Mana hablum minan nasnya, mana hablum minallah? Hablum minan nas berarti antara sesama. Ini sudah diatur di dalam hukum syariah. Yang hablum minallah langsung kita dididik oleh Rasulullah lewat dinul haq atau dinul tauhid. Itulah hukum hakikat menuju makrifat datang Gusti. Apa sih syariat itu? Apa sih thariqah? Apa sih hakikat? Apa sih makrifat? Kita harus tahu itu. Syariat adalah seluruh ilmu atau sistem untuk memahami segala aktivitas amal, aktivitas jasmani, Pak. Contoh, sholat itu ada ilmunya loh. Bagaimana ilmu yang benar ketika kita sholat? Ada syarat sahnya sholat, ada rukun sahnya sholat. Ini harus kita pahami ilmunya sebelum kita menjalankan sholat secara syariah. Paling tidak kalau sudah kita itu sudah tua dulu itu nggak pernah mondok, nggak pernah mengerti tentang ilmu sholat, paling tidaklah Fatihah amal. Gus, umpama nggak bisa baca Quran, Fatihah pun nggak bisa, bisanya Allah tok. Karena dulu saya itu nggak pernah
ngerti ilmu agama, karena dulu saya mulai kecil nggak diajarkan agama Islam, tapi diajarkan agama lain. Bolehkah saya sholat itu saya bunyi Allah, Allah, Allah itu saja? Boleh. Miturut jenengan yang bisanya hanya membaca Allah, Allah. Itu syariat. Thariqahnya mana? Jalannya mana? Nama sholat itulah thariqah. Sekarang thariqahnya dikembangkan. Ada thariqah mutabaroh, mulai A sampai Z, seperti halnya thariqah Nasabandiyah seperti ini. Monggo, terserah. Sholat itu thariqah, thariqah itu jalan. Jadikanlah jalan itu untuk bertemu Allah. Makanya sholat sampai harus berhakikat. Tujuan. Nah, tujuan atau hakikat itu ya ada ilmunya. Inilah yang dimaksud Rasulullah, akhlak ilahiyah yang tertuang di dalam dinun tauhid. Ini apa tujuan sampai sholat? Hanya satu, menghadap dan bertemu Allah. Ini kalau tidak dididik rohaniah kita, wassolatil wusta, tidak bisa benar, Pak. Artinya ketika jasmani iki sholat, rohaniah kita belakang. Tahu belakang? Rohaniah kita itu nyasar-nyasar terhadap urusan dunia. Padahal coba ingat dalam surah Al-An'am ayat 79, bagaimana Rasulullah atau Nabiullah Ibrahim ketika disebut wusul bertemu Allah. Ini sering sampai baca, tapi entah aku nggak tahu jenengan paham apa enggak. Sering sampai baca ketika di dalam waktu sebelum ketika di dalam waktu sholat sebelum jenengan membaca Fatihah yang disebut doa iftitah. Surat Al-An'am 79. Ini wajah wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan wa ma ana minal musyrikin. Letak panjenengan itu tidak dikatakan orang musyrik atau orang yang menyekutukan Allah atau yang mengadakan selain Allah ada di dalam hati jenengan, manakala ruhaniah jenengan itu sudah wajah Tuhan. Iya, sesungguhnya ku arahkan wajah ruhku terhadap wajah Allah. Bingung mana wajah roh itu bagaimana? Wajah Allah apalah? Ini jenengan akan dibahaskan di dalam dinul haq. Selain itu tidak dibahas, Pak. Kalau wajah jasmani ya iki, Pak. Ganteng kaya apa, ayu kaya apa pada waktu tahun umur 20 sampai 40. Ditenono umur 90, 80. Jadinya bagaimana? Halo? Tuwek, keriput gitu. Berarti gak kekal. Tetapi wajahnya ruh itu abadan khalidina fiha abadan, kekal. Nek gandeng kekal gandeng nih, nek welek kekal.
Engko isi ngaji aja didadekno latihan. Estu kita semuanya itu mau evaluasi. Saya bukan sok suci, enggak. Sama saya datang jenengan. Jadi isi ngaji ini adalah mengevaluasi diri kita masing-masing. Sudahkah wajah kita sesuai dengan aslinya? Asal tunjuk apa? Wajah roh itu yang bagaimana toba? Yang di dalam surat Al-An'am tadi bisa menghadap pada Allah. Wajah ruh ai imanul haq, iman yang benar. Iman yang benar hanya pada Allah. Umpama jenengan dadi wong alim, ningati jenengan gak mongso alim. Makhluk sing alim iku Gusti. Di mana Allahnya? Huwal awwal wal akhir wal dhahir wal batin. Di dalam dan di luar diri jenengan Al-Hadir ayat 3. Ini kalau sudah terdidik hati ini dengan ilmu hakikat, ilmu tauhid, mesti kembalinya di situ. Itulah yang kumaksud, ruhaniyah jenengan ini sudah tidak lagi masuk di golongan orang-orang yang menyekutukan Allah. Imanul haq, iman yang benar kata Rasul adalah iman yang sudah sampai pada ihsan. Iki boten papane jadi tidak ngono to piye? Ben tambah penak ngoten lho. Kula tulis ben tambah penak. Sallu ala Nabi Muhammad. Terus bagaimana caranya kita itu untuk menghiasi ruhaniyah kita, wajah ruhaniyah kita dengan imanul haq? Permisi ya. Kelihatan, segini kelihatan. Oke. Inilah Pak wajah imanul haq la syarikalah, iman yang sudah tidak menyekutukan Allah. Iman yang tidak menyekutukan Allah, iman yang sudah sampai pada ihsan. Rasulullah dawuh ketika dengan para sahabat, ada malaikat Jibril rawuh bertanya terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang bab ihsan. Ya Rasul, apa sih ihsan itu? Dijawab oleh Rasulullah, ini prosesi Islam, iman, ihsan. Beliau dawuh anta budallaha ka'annaka taroh.
ketika Anda sholat atau di luar aktivitas sholat, ka'annaka taroh, seakan-akan Anda melihat Allah. Mana yang dimaksud seakan-akan Anda melihat Allah? Ketika jenengan sholat itu tidak pernah mengakui berdiriku karena diriku sendiri, tapi berdiriku dalam hati sampai hanya karena Allah. Allahnya di mana? Di dalam dan di luar dirimu. Huwallazi subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Dialah Dat yang maha suci, yang memperjalankan hambanya dari rumah sampai ke sini. Kalau bahasa sholat, dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Sampai Allah berani berkata dalam ayat lain, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku, kata Allah, lebih dekat daripada urat nadi, urat leher. Terus dibuka di dalam Al-Baqarah juga 115, fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Dimanapun kau mengarah, di situ ada wajah, di depanmu ada wajah. Yang mana? Nggak kelihatan nih. Jangan pakai ainul basariyah, Bapak Ibu, jangan pakai mata fisik. Pakailah mata ruh jenengan yang disebut ainul basirah. Ini ainul basirah akan bisa melihat manakala jenengan ingin derek Kanjeng Nabi, mengikuti akhlak ilahiyah, jenengan ini sudah masuk di dalam pendidikan hakikat atau ajaran tauhid. Paham? Tadi saya katakan kalem sing penting Pak. Engko nek gak paham tak kayak waktu takok. Tanya apa-apa. Boleh. Sampai tanya. Jadi ada dua sesi penjabaran materi, sesi tanya jawab. Aku gak kepingin jenengan pulang dalam hati grumel gak ingin. Rosno, tokno, keluarkan apa yang menjadikan kebingungan jenengan akhirnya gak paham. Mumpung bisa bertemu di sini. Bapak itu. Wa ma ana minal musyrikin. Kata Nabi Ibrahim, aku sudah tidak digolongkan oleh orang-orang yang menyekutukan Allah. Artinya ruhaniyah sampai kali ulo sudah tidak ada iman selain Allah itu bisa, mohon maaf, mendatangkan manfaat atau mudarat. Innaka, sesungguhnya kau Muhammad, ikulah tahdi man ahbabta. Sesungguhnya kau Muhammad, kata Allah, tidak bisa memberikan petunjuk terhadap orang-orang yang paling dekat pada dirimu, orang yang kau cintai. Tidak bisa. Iki ayat jangan ditarik dari syariat doa, sampai tarik dari tauhidnya, hakikatnya. Gak jauh berbeda dengan la haula wala quwata illa billah. Aku tanya, Rasulullah itu makhluk apa mboten? Makhluk kan? Oke. Innaka la tahdi man ahbabta. Surat apa? Surat apa? Iling? Mungkin saya patut sendiri.
Sesungguhnya kaum Muhammad itu tidak bisa memberikan petunjuk terhadap sekalipun orang dekatmu, orang yang kau cintai, apalagi kita yang jauh. Walakinallaha yahdi man yasha. Akan tetapi orang dekatmu dapat petunjuk itu sebetulnya Allah yang kasih petunjuk. Memang secara syar'i kita bisa kenal Allah, kita bisa sampai usul pada Allah secara syar'i iku Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi hakikatnya itu Allah Subhanahu. Memang secara syariat koyo iku lo sing ngaji dalam makhluk ini. Tapi tolong, kalau nggak ada Allah dalam dan di luar diriku, saged tak mukhlason iki nyocok. Hah? Bisa nggak? Sudah jelas hujah kita la haula wala quwata illa billah. Mengapa kita masih ngaku-ngaku? Ini persoalannya. Akhirnya jatuhnya iman kita, subhanallah, pada syirik khafi. Inilah Bapak Ibu yang menjadikan persoalan mengapa kita bertoriko selama ini berpuluh-puluh tahun tidak usul-usul gegara ini. Mungkin dibuka di dalam kitab hikam tentang makalah lepaskanlah sifat basariah ini. Yonseh wajib melepaskan sifat basariah. Bapak Ibu, ketika saat kondisi ruhaniah kita masih teringgapi penyakit syirik khafi, syirik yang lembut, Allah turunkan satu ayat. Inilah sebab nuzul atau turunnya ayat. Apa? Di dalam surat Luqman ayat 13. Ya bunayya, wahai anak putuku, la tusyrik billah. Jangan pernah kau menyekutukan Allah. Jangan menduakan Allah. Apalagi menikah, mengempat, dan lain sebagainya. Ibu saja kalau diduakan mangkel bumi. Pewangat belek. Allah itu maha pencemburu. Andai kata Allah gak cemburu, gak kasihan terhadap hambanya, gak mungkin asbabun nuzul munculnya ayat 13 surat Luqman ini terjadi. Gak mungkin. Oleh karena Allah sayang kepada kita, di mana ruhaniah kita setiap saat dan waktu dibelenggu oleh nafsu, akhirnya terjadi syirik khafi. Allah turunkan surat Al-Luqman ayat 13. Wahai anak putuku, janganlah kau menyekutukan Allah. Sebab apa? Inna syirka la dzulmun adzim. Sebab syirik di dalam hatimu lah yang menjadikan hatimu buta pada Allah, sehingga Allahu Akbar ngomong sok ngarep pakai kaos gambar miwon diwoco miwon gitu ya. Gak bisa ruhaniah kita tembus makrifat pada Allah, usul makrifat pada Allah, gak bisa. Karena ainul basirah kita, mata hati kita itu telah tertutup dengan sesuatu yang disebut sebagai syirik khafi.
fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Dalam ayat lain disebut marad, penyakit. Penyakit itu kalau tidak lekas kita operasi, maka tidak lekas sembuh, malah bertambah. Apa? Akhirnya munculnya hasud, munculnya riya, munculnya takabur, sum'ah, dan lain sebagainya. Makanya jenengan dimasukkan thariqah mutabaroh itu diperintahkan, dikenalkan suluk untuk dzikir khafi terhadap Allah. Mungkin jenengan yang sudah masuk di dalam pembimbingan thariqah itu telah diajarkan untuk suluk membaca dzikir 1 hari 1 malam, dzikir khafi. Kalau zaman kula dulu tahun 76 itu Abah memberikan deadline jumlah itu 20.000 1 hari 1 malam. Jadi dalam hati terus Allah, Allah, Allah. Sampai di mana jenengan kalau itu sampai wadifahkan, itu sampai istiqomahkan. Wadkur isma rabbika bukratan wa asila. Nah, mulai pagi sampai sore, wa minal lail, malam pun juga, mohon maaf. Jangan heran kalau nantinya kalau rohaniah hati sampai ditarik Allah di zona di mana dalam alam mukasyafah mendengarkan cakap dikit-dikit. Wedang mau diunjuk berzikir, nasi mau kita makan berzikir, kan sempatlah kamu berani untuk memakan. Akhirnya kurus diri. Orang kurus itu macam dua, Pak. Ada kurus karena dia berzikir terus nang Allah, ada kurus karena memang ditinggal pergi istri. Amin. Mikir sampai kurus. Inilah nanti jenengan akan mengawali muraqabah gendeng nang Gusti Allah. Wis, Bu, sampeyan pilih. Pengen duwe bojo gendeng nang Allah apa gendeng nang bojone wong? Jelas Allah toh? Wis tepat pilihan jenengan sudah tepat. Sebagai proses kita dikenalkanlah namanya dzikir khafi, di mana keluar masuk harus dijaga, harus membaca Allah, Allah terus tanpa henti. Oleh karena ini sudah terbiasa, jenengan nggak usah ngomong dzikir kayak sok leren, kayak sok leren. Apalagi kalau sudah dimasukkan alam kasyaf. Waduh. Subhanallah, di situ kita masuk dalam alam malakut, ketemulah para malaikat ruhaniah. Jadi keliwar-keliwar malaikat Israel sing jabut nyawa ngerti. Sok kadang takok, jenengan jeneng pundi? Pamanmu kurang rong dino nak cukup. Lu paman sakit. Jabirail Israel itu jam 9 ngerti malaikat. Jadi malaikat keliwar-keliwar bandau pun Israel sampai nggak semerap. Ini kalau jenengan itu sudah dimasukkan Allah di alam mukasyafah, di alam malakut. Akhirnya jenengan sanjang bicara, kasih tahu kepada BB, B paman ning di luar anak, dek kuwi gak eruh ana rumah sakit. Sakit apa, B? Kasok netuk.
Nempel ini penyakitnya nggak bisa. Inilah kadang-kadang itu dibuka rahasia ini. B, saya kasih tahu ya, percaya silakan, gak percaya silakan. Apa? Paman 2 hari lagi akan diambil oleh Allah jam 9. Lekas bawa pulang. Nanti biar tidak ada biaya rumah sakit menghantarkan ambulan. Iso-iso menelo. Besok itu dokternya sudah datang operasi. Ya Allah Pak Bu, maka niku kasih datang. Enek ada saja. Dalam Gusti Allah mau mengambil itu. Ya. Tetangga saya Pak, baris 4, perempuan, masih punya 1 anak, masih wah. Dia punya 1 anak gitu Pak. Masih sedep-sedep ini. Sedok tangi gak iso pakai turu mboten saged tangi. Tidur gak bisa Pak. Sore di situ suami dipamiti untuk tidur. Jadi biasanya Pak subuh bangun, kemudian sholat, masak. Sore dipatuti. Akhirnya subuh kok gak bangun. Dibangunkan kali suaminya. Dek, bangun sudah subuh. Gak jawab. Nah, itu dikasih tahu. Umpama suaminya dikasih tahu, paman, bebek mening gak ono. Dari sapa wong tadi lho? Maksudnya kok bagus seger, gak sakit, gak sakit, gak percaya. Apa yang terjadi? Memang betul dia gak sakit, itu dokter sehat, tapi itu waktunya dia diambil Allah. Lewat dia tidur gak bangun. Apakah ini disebut tanda-tanda makrifat? Bukan. Ini masih ada sekitar di alam mukasyafah. Lagi masuk di alam jabarut. Ketemulah Anda Jeniprit. Ketemulah iblis Ajazil sing dulunya nggoda Nabi Adam. Dan atau tentara-tentarane ketemu alam barzakh, ketemu neraka. Masya Allah Pak. Apalagi kalau masuk di dalam alam lahut, jenengan ditemukan oleh nenek-nenek moyang jenengan yang dijadikan Allah sebagai kekasihnya, bahkan para nabi dan rasul bertemu jenengan. Pertanyaannya, apakah ini sudah dikatakan makrifat? Belum. Ini masih berbicara seputar makhluk. Lah, tujuan jenengan suluk itu adalah bertemu Allah. Tapi terkadang Allah itu muji jenengan dimasukkan di dalam alam mukasyafah untuk bertemu para makhluk-makhluk ini. Mohon maaf, itulah jalur kasyaf itu di situ. Di situ penuh dengan karomah, penuh dengan kesaktian. Buka di dalam kitab Mambaul Hikmah. Orang kasyaf itu ya, sampak-sampak dia tahu apa isi di dalam hati orang lain. Karena adanya khatir yang membisiki jenengan kali gulung,
bahwasanya kerenteke atine orang itu bla 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 begitu. Apakah itu sudah dikatakan sebagai kekasih Allah wali? Belum. Pun salah fahamnya. Kembalilah kepada Al-Quran. Tarkibi kekasih Allah. Ala inna awliya Allah. Dua. La khawfun alaihim walahum yahzanun. Bila mana beliau sudah di sini, kok ya beliau itu dibonusi Allah. Jalur karomah di alam mukasyafah itu hanya Allah. Sing jelas jalur mukasyafah itu bukan, tidak bisa dijadikan sebagai ukuran apakah itu kekasih Allah atau bukan. Tidak bisa. Dan saya buka wali ini Gusti Allah sing wakil itu gak dikasih. Kasaf itu tidak kasih. Bisa jadi dia menjadi pedagang, petani, pejabat. Intinya orang lain tidak tahu. Inilah penerus Rasulullah yang disebut guru akhirat, yang disebut tabi'ina sholihin. Beliau inilah. Kadang-kadang Pak Bu dia itu tukang golek kosongan. Makanya jangan gampang kita menilai orang. Siapa tahu itu kekasih Allah. Kekasih Allah. Bapak Ibu, aku kata Nabi Ibrahim, bisanya menjadi golongan yang tidak menyekutukan Allah karena ini wajah Tuhan. Ya, robito jenengan penghadapan ruhania sampai itu datang Allah, bukan selain Allah. Ini loh Pak. Halo, pandang ke sini. Inilah. Jangan kau maksud udara, jangan kau maksud oksigen. Salah. Dan ini di mana-mana dan tidak kemana-mana. Terus bagaimana caranya saya bisa bertemu ini? Yang Allah katakan laisa kamitslihi syai'un. Tidak bisa kau sumpahkan dengan apapun, tidak bisa kau sebut dengan sebutan apapun. Buka di dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Cara untuk jenengan bisa bertemu Allah di situ. Tapi uraian nanti akan melebar. Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan. Pertama, jikalau di antara panjenengan ingin bertemu Tuhannya, yaitu Allah yang kita sebut secara syariah, lakukan perbuatan yang baik. Perbuatan yang baik yang mana? Yang dimaksud amalun sholihun. Falyakmal amalan sholihan. Apakah yang ada kaitannya dengan hablum minan nas? Ataukah justru yang hablum minallah? Jujur, ayat ini saya buka hablum minallah.